Padahal saya mengikuti terus, ya. Pertama kaitannya zero cost dan overcharging kan. Nah, zero cost atau lebih dikenal dengan pembebasan biaya penempatan ini adalah sebuah peraturan badan nomor 09 tahun 2020. Kenapa peraturan ini dikeluarkan? Karena Undang-Undang 18 2017, jadi ada cantolannya ya, ada perintahnya ya. Jadi bukan semau-maunya kepala badan, apalagi BD Ramdhani, nggak mungkin lah. Karena setiap peraturan badan yang saya keluarkan itu harus dibahas bersama dengan Kemnaker, dengan Kemlu, dengan Kumham. Itu dalam tahap harmonisasi. Jadi tidak boleh kementerian lembaga mengeluarkan sebuah peraturan tanpa dibicarakan dengan kementerian lembaga terkait. Ya. Kalau tidak dibicarakan dengan kementerian lembaga terkait, tidak mungkin ada peraturan badan yang keluar, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan cantolan Undang-Undang 18 2017 di pasal 30 ayat 1, nanti buka ya dicarilah di Google, berbunyi bahwa pekerja migran Indonesia kita ya tidak dapat dibebani biaya penempatan. Itu bunyi undang-undang yang sangat revolusioner dan keren banget. Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Nah, ini undang-undang yang lahir di era Presiden Jokowi yang sangat revolusioner progresif sebagai bentuk pembelaan kepada pekerja migran agar mereka tidak boleh dibebani biaya penempatan. Oke, kalau begitu apa saja biaya penempatan itu? Ya biaya penempatan itu yang teman-teman alami. Paspor bayar, kecuali yang baru ya, kalau renew kan bayar. Medical check up bayar kan, visa bayar, biaya pelatihan bayar kan. Sekarang undang-undang ada perintah tes psikologi harus bayar ya. Termasuk tiket pesawat ke luar negeri gitu ya, terbang. Semua biaya kan. Itulah yang disebut biaya penempatan. Sekarang kita cari siapa yang dimaksud pekerja migran yang di pasal 30 ayat 1 tadi. Kita cari lagi pasal per pasalnya. Di situ tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwa pekerja migran yang tidak dapat dibebani biaya penempatan itu adalah misalnya yang kerja di Hong Kong. Enggak menyebut. Atau yang kerja di Singapura. Atau yang kerja di Amerika Pasifik. Atau yang kerja di kawasan Asia Afrika. Enggak. Atau Timur Tengah. Enggak ada penjelasan itu. Atau kalau sektor jabatan, dijelaskan enggak yang dibebaskan itu misalnya hanya penata laksana rumah tangga, pekerja rumah tangga. Ataukah yang di perkebunan, ataukah yang perawat bayi, ataukah yang di pengasuh lansia? Tidak ada. Jadi kami memahami yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah semua pekerja migran yang setiap tahunnya berangkat ke luar negeri 270.000 orang. Ya. Kalau ditanya jujur kepada teman-teman, ketika teman-teman berangkat dengan biaya-biaya dulu, kalau melihat perintah undang-undang itu berarti kalian atau teman-teman tidak boleh lagi dibebani biaya. Kira-kira pilih mana? Berangkat dengan biaya atau berangkat dibebaskan biayanya? Pasti pilihannya, aku ingin bebas, aku ingin gratis berangkat gitu ya ke luar negeri. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang membebaskan itu? Saya orang yang nggak pernah basa-basi, bisa dilihat jejak digital saya. Negara pun saya kritik. Jadi negara, pemerintah pun saya kritik. Mbak Yuni, teman-teman, lihat jejak digital saya tidak menyombongkan diri. Nggak akan ada pejabat negara yang saya berani mengkritik negara sendiri. Mengkritik dalam arti kebijakan. Saya katakan kepada teman-teman DPR, undang-undang ini keren banget. Keberpihakan kepada pekerja migran nggak boleh lagi bayar biaya. Yang dulu ya karena berbiaya akhirnya menjual harta milik keluarga, ada yang menggadaikan sertifikat tanah, sertifikat rumah, bahkan minjam ke rentenir. Dengan resiko minjam ke rentenir berbiaya tinggi, berlipat ganda bunganya, dipotong setiap bulan dan sebagainya. Jadi undang-undang ini keren, tapi kritik saya kepada parlemen apa? Lo udah bener buat undang-undang, tapi duitnya lo nggak sediain. Jadi duitnya kagak ada ini. Ya. Sehingga saya menawarkan bahkan keputusan yang sangat revolusioner
Karena sebuah undang-undang itu adalah keputusan politik yang menjadi keputusan hukum, dan setiap penyelenggara negara pejabat wajib tunduk ya atas perintah tersebut. Maka jika tidak tunduk, maka kita berdosa atas perintah undang-undang yang mencerminkan keputusan rakyat. Yang membuat undang-undang kan DPR. DPR kan fraksi-fraksi partai politik. Udah jelas ya, keputusan politik parlemen adalah keputusan rakyat. Nah, uang itu tidak ada, tidak disediakan oleh pemerintah. Saya pernah iseng. Saya bermimpi satu saat pelaksanaan undang-undang ini konsisten. 270.000 itu ya. Kasih aja deh cuma-cuma, kalau saya nih ya, mimpi saya. Yang setiap tahun mau berangkat 270.000 itu, kasih aja 30 juta. Nih 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta. Buat apa 30 juta? Lo pakai ya. Ini 30 juta buat biaya pelatihan. Ini 30 juta ini untuk sertifikasi kompetensi. Ini untuk bayar paspor. Ini bayar visa. Ini bayar medical check up. Ini bayar tes psikologi. Ini bayar tiket pesawat terbang. Gitu. Kan keren amat. Kalau itu benar-benar saya konsisten negara melaksanakan pasal 30. Sampai saya secara matematik menghitung, kalau negara menyiapkan satu orang, Mbak Yuni, dikasih 30 juta tuh untuk biaya-biaya penempatan, dan itu memang sudah diperintahkan undang-undang, kira-kira berapa ya negara mengalokasikan anggaran dalam setiap tahun? Ayo kita hitung, buka kalkulator, ya, 270.000 orang per tahun, dikasih 30 juta. Negara hanya mengeluarkan dari APBN kita itu kan 3.000 triliun ya, APBN kita itu. Jadi negara hanya menyisihkan uang untuk PMI yang 30 juta per orang dikali 270.000 hanya 8,2 triliun, Mbak Yuni, per tahun ya. Nah, kalau 8,2 triliun saya katakan, hey, lo masih kecil ngasih ke PMI kalau cuma 8,2 triliun, lo pelit amat sih. Karena apa? Kalau lo ngasih ke PMI 8,2 triliun untuk 270 juta orang berangkat setiap tahun agar dia tidak ya minjam ke rentenir, agar dia tidak menjual harta keluarganya, PMI mengembalikan ke lo, ini ilustrasi negara ya, PMI mengembalikan ke lo itu 159,6 triliun setiap tahunnya. Kok pelit amat sih? Lo buat undang-undang begitu keren, lo buat undang-undang begitu menunjukkan keberpihakan dan empati kepada pekerja migran, ya, tapi lo tidak siapkan uangnya. Nggak ada nih uang ini, Mbak Yuni. Jangankan untuk itu, BP2M ini selama 3 tahun memimpin saya, itu anggarannya nggak pernah naik. Menyedihkan nggak? Kita ngurus orang meninggal, kita ngurus orang sakit, dibawa pakai ambulan. Ambulannya kagak ada. Ambulan tuh kita ngontrak, sewa ke pihak luar. Kalau negara ini mau benar, saya katakan, kita punya 23 kantor, kasih dong satu kantor satu ambulan. Kita ngemis ke Pak Erik. Pak Erik, bantu dong gua ngurus orang sakit, gua orang meninggal, peti jenazah setiap hari 3 peti jenazah masuk, orang sakit rata-rata 6 orang sakit kayak kemarin ya, yang saya tengok di rumah sakit, operasi ginjal. Untung loh itu saya sempat nengok, itu udah almarhum, udah meninggal Mbak Yuni, yang saya live. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu hari tiba di daerahnya Sulawesi Utara dia meninggal, dan saat menjelang diangkat dari rumah sakit, jenazahnya saya masih kontakkan live dengan orang tuanya. Jadi saya melihat dan menangkap, ini bukan Pak Jokowinya ya, Pak Jokowinya udah keren, keberpihakannya nggak perlu diragukan, tapi di level otoritas siapa yang bisa mengatur anggaran ini? Saya sering marah, saya sering kritik. Kemarin depan presiden, saya keras ya mengkritik Ibu Menteri Keuangan di depan Presiden ratas. Nah, ambulan tidak punya, dibantu oleh Pak Erik hasil ngemis hanya 4. Padahal tadi peti jenazah 2-3 hari, yang sakit 6 orang ya per hari. Bayangkan, nggak serius kita ini. Nah, akhirnya karena situasi ini, karena perintah undang-undang, Mbak Yuni, tolong saya dinilai secara objektif dengan kacamatin kawan-kawan. Kalau saya selama memimpin BP2M tidak keluarkan keputusan sebagai bentuk ya pelaksanaan pasal 30 ayat 1, kira-kira saya akan dinilai pejabat baik nggak? Saya pasti akan tercatat dalam sejarah, Benny Ramdhani, you menjadi pejabat yang nggak benar, undang-undang memerintahkan bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan, tapi lo nggak tindak lanjuti itu, minimal dalam bentuk aturan, gitu kan? Saya nggak mau tercatat sebagai orang yang memiliki dosa, minimal ya
saya menindaklanjuti perintah undang-undang itu dalam hal pelaksanaan tentu bukan lagi menjadi tanggung jawab saya, ada faktor-faktor dan tanggung jawab pihak lain. Nah, kalau lihat undang-undang ini undang-undang ini tahun 2017 Mbak Yuni. Oke. Undang-undang 18 2017 artinya 5 tahun lalu. 5 tahun lalu tuh bunyinya sama sudah seperti itu, bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Harusnya pejabat dulu yang tidak melaksanakan perintah undang-undang itu harusnya sudah dimarahin sama pekerja migran Indonesia. Harusnya sudah dikritik sekeras-kerasnya oleh pekerja migran Indonesia. Kritik ya, bukan caci maki kayak Rocky Gerung. Kritik. Kalau kritik kan sah-sah aja dalam negara demokrasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan nomor 9 tahun 2020 itu tahun pertama saya memimpin saya sudah keluarkan, ya. Kalau negara tidak ada uang, di aturan itu dibebankan kepada siapa? Saya bebankan kepada pemberi kerja, ya. Nah, siapa pemberi kerja? Ya, pemberi kerja di mana pekerja migran kita bekerja. Walaupun, ya, sebetulnya ini juga bagian dari strategi kita, sebetulnya. Ya, masa kita harus dipaksa tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh Hong Kong, Singapura, Malaysia, kemudian kita tidak boleh menuntut sebagaimana undang-undang yang berlaku di negara kita untuk mereka tunduk pada undang-undang itu. Harusnya, ya, kalau kita dipaksa tunduk oleh undang-undang mereka, mereka juga harus menghormati undang-undang kita. Jika Anda atau mereka tidak setuju dengan undang-undang kita, ayo duduk dong sama-sama dan kita bernegosiasi. Yang negosiasi itu bukan kepentingan saya, Benny Ramdhani, tapi bicara kepentingan tentang pekerja migran Indonesia harusnya. Nah, karena ini adalah langkah awal pembebasan biaya penempatan, ya, sehingga kita mengklaster. Nah, di perban itu, kalau perban kan bisa dirubah Mbak Yuni, bisa direvisi. Alkitab nggak bisa, Al-Quran nggak bisa, kecuali Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi, kan gitu ya. Nah, lagi-lagi balik Rocky Gerung. Nah, dalam situasi di mana kita belum mendapatkan kepastian, negara belum memiliki uang, bagaimana juga jika semua sektor pekerjaan, semua PMB dibebankan kepada pemberi kerja, ya, sehingga kita mengklaster. Udah, kalau begini, satu pertimbangannya, saya nggak mau dicap sebagai pengkhianat perintah undang-undang, tapi jika kita berlakukan secara serentak radikal, ya, ini juga nanti akan muncul masalah penolakan, ya. Ya udah, kita tolong dulu deh dengan peraturan ini siapa mereka yang masuk kategori sektor yang rentan eksploitasi. Apa saja? Pekerja rumah tangga, penata laksana, kemudian pengasuh bayi, penjaga lansia, supir keluarga, ya, pekerja pembersih taman, pekerja yang ada di perkebunan, dan teman-teman ABK kita yang kerja di laut lepas. Ini kan rentan eksploitasi, ya. Ya, kalau yang kerja di industri besar, ya, di kilang minyak, ya udahlah. Artinya kita nggak pikir dulu itu, ya, nggak pikir dulu, belum menyentuh mereka. Tapi ini yang kita bela, ini yang kita selamatkan. Jangan mereka yang rentan ini kemudian harus dibebani dengan biaya yang sangat tinggi untuk modal mereka berangkat ke luar negeri. Oke, setelah ini kita berlakukan, Mbak Yuni tahu nggak, teman-teman, gila nggak nih situasi negara kita? Ya, saya pernah menggunakan bahasa, saya Benny Ramdhani sudah melewati tekanan politik, tekanan lembaga politik dan godaan setan yang betul. Apa yang dimaksud dengan, ya, tekanan lembaga politik? Beberapa agensi, ya, beberapa agensi nggak mau nih, termasuk, ya, pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, Mbak Yuni. Peraturan ini keluar. Kira-kira teman-teman bisa menangkap nggak kenapa perusahaan di Indonesia beberapa, ya, tidak mau peraturan ini keluar? Saya jawab, saya bukan. Karena bukankah mereka yang selama ini meminjamkan uang kepada PMI? Ya kan? Perusahaan ini kan sering meminjamkan uang kepada PMI. Kalau dibebaskan PMI dari beban-beban biaya paspor, visa, biaya pelatihan, otomatis kan mereka tidak ada kesempatan lagi meminjamkan uang. Karena dari meminjamkan uang inilah mereka mendapatkan untung.
di mana gaji dipotong dan tentu ada bunganya, ada selisihnya yang itu menjadi keuntungan bagi peminjam uang kan gitu ya. Mereka yang meminjamkan uang. Termasuk tentu agensi yang ada di luar negeri, nggak mau ya. Karena tolong dilihatlah secara objektif ya. Penempatan pekerja migran bagi swasta ini bisnis. Bagi negara saya ya ini ideologis. Tidak boleh negara bicara bisnis. Tapi bagi swasta rata-rata di otak mereka ini bisnis. Sehingga karena mereka menganggap bisnis, mereka tidak ingin kehilangan keuntungan sekecil apapun. Sehingga mereka mengatakan peraturan badan ini sangat merugikan mereka. Bisnis mereka meminjamkan uang dengan menggunakan lembaga-lembaga keuangan asing tidak akan jalan. Karena PMI tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang karena itu ditanggung oleh pemberi kerja dan mereka tidak bisa lagi menjadi rentenir. Gitulah ya, menjadi rentenir. Oke, Bapak, saya minta maaf karena penjelasan ini mungkin untuk teman-teman atau untuk majikan sangat jauh untuk difahami. Jadi tentang undang-undang saya pribadi itu tidak pernah tahu undang-undang ini, dan sejak saya mengenal Bapak saya itu banyak tahu undang-undang. Cuman seperti yang Bapak katakan tadi adalah seharusnya untuk para pekerja ke luar negeri adalah tanggung jawab negara. Karena negara tidak mempunyai uang, maka beban itu diberikan pada pemberi kerja. Benar Bapak? Oke. Tapi saya pribadi tidak ada masalah dengan peraturan ini. Saya pribadi tidak ada masalah. Tapi sebagai orang separuh Indonesia dan separuh Hong Kong, saya tidak membela kedua belah pihak. Cuman saya sebagai orang yang di tengah. Saat ini pernahkah dari pihak Indonesia sendiri berpikir tentang masyarakat lokal di sini? Apa yang mereka rasakan? Apa kekhawatiran mereka, dan pernahkah dari pemerintah Indonesia itu menanyakan, karena sekali lagi nih, bukan semua masyarakat Hong Kong merasa kecil dengan uang 30 atau 40 ribu. Untuk standar orang menengah ke atas, di waktu COVID, satu pembantu 40 ribu itu oke, nggak ada cincong. Tapi untuk masyarakat menengah seperti saya ke bawah, 10 ribu itu sangat mahal sekali. Dan ini akan punya efek pada pembantu. Ini yang saya terima ya, hari ini saya punya 2 anak lari dari rumah majikan, malam ini diusir sama majikannya. Ini kenapa? Tekanan itu Bapak. Jadi tekanan itu tidak ada yang tahu. Mental-mental itu banyak diserang pada TKW. Apakah ini negara juga memikirkan seperti itu? Karena selama ini kan kita selalu berpikir bahwa majikan dibebani. Saya nih takutnya seperti Arab Saudi, karena mereka punya prinsip lo jual gue beli. Jadi mereka mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus tinggal di situ. Itu ada baiknya dan ada tidaknya. Dan sekali lagi negara mungkin lupa bahwa banyak anak yang kerja di sini 2 hari, 1 minggu. Di sini itu diperbolehkan untuk berhenti kerja. Bahkan ini diambil kesempatan oleh mbak-mbaknya untuk kabur, overstay. Dan akhirnya bekerja menjadi pekerja ilegal. Dan kemarin saya menerima teleponan ada 3 orang sakit bekerja ilegal di sini. Otomatis rumah sakit, biaya rumah sakit. Apakah ini negara juga pernah memperhitungkan seperti ini? Saya sangat memahami tujuan negara saya untuk meringankan beban rakyat, itu benar. Tapi apakah orang pemerintah kita itu melihat masyarakat Hong Kong sendiri? Ada masyarakat Hong Kong, saya bisa bilang cap lapsap. Ada yang cap lapsap, artinya adalah mereka mengais rezeki dari ambil sampah, Bapak. Ini karena saya yang melihat itu ya. Ada orang yang pekerjaannya adalah jadi tukang. Mereka gajinya 15.000 suaminya. Istrinya cuci piring 12.000. Untuk hiring satu pembantu dengan harga 30.000. Apakah mereka bisa? Mereka bisa. Pasti mereka bisa. Cuman apakah cecenya datang ke sini bisa bahasa? Bisa masak? Bisa seperti yang mereka inginkan? Dan jika mereka bisa, itu lolos Bapak. Tapi jika mereka tidak bisa, apakah itu bukan sebuah, menurut pendapat saya tetap aja perdagangan manusia yang dilegalkan, di mana pemerintah secara langsung dan tidak langsung menjual kita ke majikan. Ini menurut pendapat saya pribadi. Jadi kalau kalian semua tidak setuju itu tidak ada masalah, karena saya sendiri mendengarkan dari kedua belah pihak. Saya sangat memahami zero cost ini sangat bagus. Tapi apakah Bapak memikirkan mereka ini?
Yang saya tanyakan adalah karena saya banyak sekali masukan dari orang lokal. Yang dimaksud mereka itu, Mbak Yuni, apakah PMI kita yang di Hongkong ataukah pemberi kerjanya, majikan? Pemberi kerjanya, karena kan kita, ya, jadi saya itu mendengarkan dua belah pihak, Bapak. Oke. Jadi gosip yang selama ini tersebar di luar, apakah Anda sebagai pemberi kerja bisa berjanji pada saya bahwa TKW-mu akan bekerja dengan saya 2 tahun? Ini pertanyaan majikan yang sering ditanyakan pada saya. Nah, ini adalah effort yang kuat harusnya diberikan oleh PT dan garansi dong. Oke, saya bayar 30.000 nih. Bisa nggak kalian garansi bahwa pembantu ini tidak akan ngebreak, bahwa pembantu ini tidak akan sakit, bahwa pembantu ini tidak akan pulang? Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan pada saya. Kalau kalian cuma datang, kalau liburan saja, siapa yang akan menanggung kerugian pada saya? Saya adalah majikan. Siapa yang akan menanggung kerugian pada saya? Karena sekarang ini utang bank, ugal-ugalan, Bapak. Halo, Miss. Iya, sebentar. Gimana? Jangan panjang-panjang. Oke, intinya kan apakah dipikirin kan teman-teman dan pemberi kerjanya kalau Betul. bayar uang habis. Oke, biar Pak Beni yang tanggapinya. Nanti ini ada yang sudah raise, Miss. Jadi Oke. kita ngomong sama orang banyak ya. Jadi tolong kalau kita ngomong sama orang banyak diperhatikan juga, Miss. Oke, iya, aku nggak melihat layar ya, Mas Andro, sorry. Seharusnya yang jadi admin kamu, karena saya nggak ngelihat nih. Ya udah share aja, aku jadi adminnya, makanya aku yang Oke. semuanya. Oke, silakan Pak Beni. Bro dan kawan-kawan sekalian, ayo jujur sampaikan ke saya berapa sih pemberi kerja ya memberikan uang kepada agensinya untuk satu pekerja migran? Oke. Dalam average, karena saya pernah bekerja di agent, dalam average satu agent tidak sama, Bapak. Jadi ada yang 12.000, Rata-rata aja. rata-rata 16.000 sampai 18.000. Nah, 18.000 itu berapa rupiah ya? 18.000 kali, gampangan aja kali 2.000, Pak. Berarti 36 juta. 34 juta. 3 juta. Udah tahu nggak biaya satu pekerja migran untuk bisa berangkat ke luar negeri yang kemarin dibebankan kepada PMI? Bisa tahu nggak berapa juta? Udah. Bagaimana Bapak dibebankan? Mbak Sofi jangan cuci dulu. Gimana? Sudah tahu nggak teman-teman terkait peraturan itu? Ya, negara telah menetapkan biaya setiap pekerja untuk Hongkong katakan ya. Biaya tadi itu biaya penempatan yang kemudian itu dibebankan kepada pemberi kerja. Udah tahu nggak berapa besar? Tidak, Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan di sini. Jadi saya akan rekop. Artinya kalau tadi berapa juta tadi? 30 juta ya? Berapa tadi? 34 Pak, 34 juta. Kalau 34 juta itu hanya setengahnya. Begitu besar uang dari majikan yang sesungguhnya itu mampir di mana? Karena untuk seorang PMI yang akan berangkat itu hanya setengah kurang lebih dari biaya atau uang yang dikeluarkan oleh majikan. Setengahnya loh, ya. Artinya agensi mengambil keuntungan setengahnya. Yes. Dari uang yang diberikan oleh majikan. Nah, pertanyaannya, apakah agensi tidak cukup dengan uang yang sangat besar itu dengan mengambil keuntungan dari pekerja migran dikasih tadi 32 juta, tapi sesungguhnya PMI untuk modal bekerja hanya setengah dari biaya itu, ya, di cost structure namanya, ya, struktur pembiayaan. Nah, bahkan gilanya, saya ingin menjawab sebetulnya yang siapa kontrik ya. Nah, nggak hadir Pak, nggak hadir. Saya pengen ketemu untuk langsung ngobrol, yuk kita buka wawasan pandangan kita satu baru kebuka nih kan 32 juta, oh ternyata hanya setengahnya ya biaya PMI itu kan baru ketahuan nih ya. Nah, gila-gilaannya terkait overcharging itu udah dia untung banyak, si PMI dibebani lagi biayanya melebihi dari itu. Nah, kalau sudah begini, ini kejahatan. Overcharging itu kejahatan, bukan dengan narasi misalnya kepala badan mengeluarkan zero cost, tapi faktanya omong kosong karena ternyata PMI dibebani biaya besar. Ya itu kejahatan yang kita perangi bersama. Udah jelas kok dia melanggar, udah jelas kok dia maling, udah jelas kok dia memeras dengan biaya overcharging sangat tinggi. Ayo dong please kontrik,
Lo kasih data ke gua, inventarisir nih agensi mana, perusahaan-perusahaan mana, kita laporin bareng ke Mabes Polri, kita tangkepin bareng orang-orang begitu. Karena dia sudah melakukan pelanggaran atas biaya yang ditetapkan negara. Tidak ada urusan dengan saya, ya. Tidak ada urusan, dan kita nggak pernah punya perjanjian pribadi dengan mereka, nggak ada. Saya pernah cerita ya, saya pernah ngajak satu pertemuan, 2 pertemuan pimpinan asosiasi. Saya kadang-kala udah bilang ke staf saya, sebelum mereka tiba, lo ngomong ke kasir bahwa yang akan bayar saya. Jangan pernah ketika kita bubar acara pertemuan yang bayar makan mereka. Lo tahu model